Ibu guru, kurang semangat. Selamat pagi, pagi, luar biasa, hebat. Oke, pada tempat yang pertama, mohon izin Mama Kepala yang sudah memberikan kesempatan kepada Pak Is untuk berbagi praktik baik di dalam pendidikan kompetensi guru PJOK itu. Kami diajar atau difasilitasi tentang bagaimana membuat project based learning, yang kemudian dalam project itu kami diajarkan untuk bagaimana membuat jenis program atau project intrakurikuler, kokurikuler, dan P5. Sebenarnya bahwa kokurikuler, kalau intrakurikuler itu sudah kita lakukan, bisa kita lakukan di kelas seperti pengayaan dan sebagainya. Nah, kokurikuler ini dia tidak jauh berbeda dengan P5, dia satu kesatuan. Baik Bapak Ibu, dari hasil belajar Pak Is dalam modul tentang bagaimana membuat project based learning, nah Pak Is sudah masuk di satu tahap, yaitu bagaimana melakukan rencana tindak lanjut. Nah, di situ dimana kami guru PJOK itu yang terkhususnya dalam program PKG itu diminta untuk membuat project. Jadi Pak Is membuat projectnya dengan judul program Ayo Katong Lestarikan Permainan Tradisional. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian tujuan yang akan kita capai nanti, Pak Is ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini hampir semua sekolah di Kota Kupang secara khusus itu semua sudah berbondong-bondong, baik dari tingkat SD, dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Malaysia SD, SMP, dan SMA itu semua sudah berbondong-bondong membuatkan proyek. Sebenarnya bahwa kiblat kita itu bukan hanya P5 saja, bisa buat intra, bisa buat koor, yang secara kesinambungan itu dia berada di dalam P5. Jadi kalau di PJOK juga bisa kita buat kegiatan ekskul, ekstra kurikuler. Jadi intra, koor, ekstra ditambah lagi dengan P5. Jadi Pak Is ambil judul program Ayo Katong Lestarikan Permainan Tradisional. Lanjut, kenapa judul permainan tradisional ini Pak Is angkat sebagai isu? Menurut Pak Is bahwa sesuai dengan latar belakangnya, ini penting ya. Teman-teman tahu bahwa di era saat ini anak-anak melupakan yang namanya permainan tradisional. Mereka lebih sibuk bermain HP, buat konten, buat TikTok, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, berdasarkan latar belakang itulah kenapa Pak Is membuat ini, atau Pak Is mengangkat ini sebagai sebuah isu, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah Pak Is ingin supaya anak-anak itu jangan sampai melupakan budaya kita. Nah, baik, kita lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam merancang proyek itu kita perlu keterlibatan semua orang. Ya, mulai dari unsur anak-anak, guru, orang tua, kepala sekolah sebagai satu kesatuan. Ya, jadi kalau dulu kita guru sendiri yang menyusun proyek, kita tidak mau mendengar pendapat anak, kita tidak mau mendengar pendapat orang lain. Nah, itu keliru, bukan salah. Tetapi di sini selain itu, sejauh mana aspek suara pilihan murid dan kepemilikan murid didorong dalam kegiatan atau pilihan tersebut. Ada 3, voice, choice, dan ownership. Jadi tujuannya adalah siswa diberikan kebebasan memberikan pendapat, tanggapan, solusi, dan lain-lain. Kemudian choice-nya, siswa bebas memilih jenis permainan apa yang mau ia lakukan. Ya, jadi dalam proyek ini proyek ini Pak Is lakukan di setiap minggu budaya. Nah, minggu budaya itu sudah Pak Is susun dalam proyek itu. Setiap hari Kamis itu bertepatan dengan instruksi gubernur ya, kalau tidak salah, bahwa hari Kamis itu dijadikan sebagai minggu budaya. Maka dari itu Pak Is menyusun proyek ini khusus untuk kita mengangkat permainan tradisional yang saat ini hampir punah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kita bilang lompat tali saja bingung, main kaidobi saja bingung, main gala asin atau gobak sodor saja bingung, main engklek saja bingung. Maka dari judul inilah Pak Is angkat bahwa ini sebagai isu yang betul-betul luar biasa ya. Oke, kita lanjut Pak Imo. Iya.
Lagi? Ya. Jadi tujuan dari program ini adalah yang pertama, lanjut Pak Ibu. Ya. Ya, terus. Ya. Dari yang pertama, dari sisi pendidikan, tujuan proyek ini dari sisi pendidikan yang pertama adalah melatih daya ingat, kemampuan berhitung, pemecahan masalah dan logika. Contohnya bermain congklak itu kita mengasah secara kognitif. Ya, yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, kelincahan dan kekuatan otot motorik. Ini sudah masuk ke movement. Ini bagian dari bidang olahraga. Kemudian yang ketiga, membangun interaksi sosial. Ya, kita hampir tegur sapa saja tidak pernah. Anak-anak masih bermain, memilih kawan dan sebagainya. Dengan hadirnya program ini, ketiga aspek ini masuk dalam aspek pendidikan. Kemudian dari pendidikan kita lanjut lagi ke aspek yang berikut. Ya. Ya. Aspek budaya, moral dan mental. Ya, menjaga kelangsungan budaya dan tradisi jangan sampai punah. Hanya anak main kaidoi saja sudah tahu. Kemudian moral, menanamkan nilai kejujuran, sportivitas. Di olahraga orang bilang fair play. Kemudian mental, ya, mengurangi stres, meningkatkan moral serta motivasi saat belajar. Kalau terlalu stres dengan HP, lihat orang punya status emosi. Nah, Bapak Ibu coba, daripada baca status emosi, lebih baik permainan terus terang. Di lemari kita kan sudah akan ada kaset. Salah satunya permainan congkak itu bisa diambil untuk digunakan menghilangkan rasa stres. Jangan orang buat status kita keliru. Kenapa? Kita lebih banyak kan habiskan waktu dengan hal-hal yang modern. Memang kita sudah ada di industri 4.0, tapi ingat, kita sudah peralihan ke 5.0. Di Arab Saudi sana itu sudah ada patung, sudah ada robot. Robot itu dia punya nama apa kok? Pak lupa. Itu tuh jangan sampai ke depan itu aktivitas kerja itu bukan manusia lagi, tapi robot, ya. Nah, itu perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini jangan kita lupakan. Kita lanjut lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, dari program ini capaian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, terkait dengan capaian itu meningkatkan karakter kebugaran, motivasi belajar siswa dalam berbagai aktivitas gerak jasmani, serta dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga dan masyarakat. Ini CP-nya nih, jelas ya? Jadi kita jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada nilai plus-nya. Coba kita berbagi dari 1 minggu ini kita belajar stres. Hari Kamis itu kita gunakan sebagai waktu rekreasi. Bukan saja rekreasi, tapi kita kembali mengangkat nilai-nilai budaya yang sudah hampir punah. Pak Is bilang, kalau Pak Is bilang ini Milan bisa bermain kaidoi, pasti keliru, dia tidak tahu. Tapi bisa bermain TikTok bisa, YouTube, lihat YouTube, pernah lihat TikTok kan? Nah, Keiko bisa buat bermain TikTok? Nah, bisa itu. Tapi kalau permainan congkak, permainan lompat tali, mereka akan bingung. Kenapa? Justru itulah kenapa tujuan ini kita pakai sebagai isu. Isu itu ada karena hal yang menurut saya potensinya sangat luar biasa. Oke, kemudian dari capaian ini kemudian ada beberapa indikator yang mau diukur. Dari segi indikator umum, secara umum itu berasal dari masyarakat. Itu permainan ini lahir dan berkembang dari tengah masyarakat secara turun-menurun. Dari Pais belum lahir, dari mama-mama itu permainan sudah ada. Nah, intinya bahwa bagaimana kita mau mengangkat kembali. Kemudian menggunakan alat yang sederhana. Tidak seperti modern kita perlu isi pulsa lagi, tidak. Bermain kaidong itu cukup lebih patah itu kayu di samping sekolah sana datang bermain. Lompat tali itu bisa pakai tali hutan, itu bisa zaman dulu. Nah sekarang semua serba beli, semua mau yang asik-asik, yang instan. Nah itu bahaya. Kemudian yang berikut, di dalam permainan itu mengandung nilai budaya, ya. Mengandung nilai budaya, kemudian dari nilai-nilai itulah kita belajar bagaimana saling keterbukaan. Tidak boleh curiga dengan satu yang lain, harus kompak. Karena permainan-permainan ini mengajarkan kita tentang kerjasama, sportivitas, saling berbagi dan sebagainya. Itu aspek secara umum. Kemudian kita lanjut secara khusus ya, secara khusus ya.
Dari indikator berdasarkan aspek ada aspek fisik, mental, sosial, dan budaya ya. Ya, fisik itu menggunakan gerakan sesuai kebutuhan, melompat, keseimbangan, koordinasi tubuh dan lain sebagainya. Kemudian mental itu kemampuan berhitung dan urutan langkah secara strategis. Kemudian sosial, membangun hubungan sosial yang positif, dan yang terakhir itu budaya. Lanjut. Ya, ini contoh capaian dan hasil yang diharapkan. Jadi kalau kita buat project itu ada proses, ada hasil. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah bukan hasilnya, bukan produknya. Produk itu hanya sebagai reward. Tapi yang terpenting adalah prosesnya. Bagaimana anak-anak meningkatkan proses belajar itu dengan bahagia, tentunya dengan bahagia dan selamat. Ya, ini contoh yang Pais angkat tentang permainan tradisional angklung. Kita punya ada angklung, congkak, dan semua kita punya ada. Oke, kita lanjut. Iya, baik. Bapak Mama, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat ini merupakan sebuah program kurikuler. Jadi jangan berpikir P5 terlalu susah. Buat saja program, karena P5 dengan kurikuler itu dia tidak jauh, dia satu kesatuan. Ya, jadi program ini adalah program populer di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh ekosistem yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan juga tentunya terkhususnya untuk fase A, B, dan C. Kemudian, bagaimana teknis pelaksanaannya? Pelaksanaan program ini dilakukan setiap hari Kamis bertepatan dengan Minggu Budaya. Jangan kita hanya menari saja, menari itu saja. Tapi coba mari kita angkat permainan-permainan ini. Jangan sampai Minggu Budaya kita hanya menari saja. Jadi pelaksanaan program ini dilakukan setiap hari Kamis dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Dimulai dari bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan 2025 sebagai bentuk penerapan Minggu Budaya. Dan tempat pelaksanaannya nih Bapak Ibu, tentunya kegiatan ini dilakukan di halaman sekolah yang didukung penuh oleh tentunya ada ibu kepala sekolah dan kita Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Jadi siswa sekali lagi siswa yang terlibat ini mulai dari fase A sampai fase C. Kemudian di dalam struktur program ini kita melibatkan, saya berusaha untuk melibatkan membangun kolaborasi bersama anggota komunitas yaitu Bapak Mama lewat mungkin ada ibu ketua komunitas kita ya, ibu kombel kita Oko Mama. Jadi nanti ini bagian dari proyek, khususnya proyek yang dibuat oleh Pais. Nanti Bapak Ibu guru musik, Bapak Ibu guru agama itu juga buat proyek. Angkat isu-isu yang dianggap penting. Nah, Pais angkat isu ini sebagai sebuah pengembangan budaya lokal. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut Pak Imo. Iya, lanjut Pak Imo. Ya, baik. Ini berkaitan dengan aset yang dimiliki ya. Sekolah memiliki fasilitas berupa lapangan yang cukup luas serta beberapa alat yang mendukung permainan tradisional. Ya, tentunya sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai coach, sebagai mentoring harus punya kompetensi yang kuat sehingga proyek ini bisa berjalan lewat kolaborasi melalui komunitas di sekolah. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Ya. Baik, rencana evaluasi ini ada beberapa metode pengumpulan data yang nanti akan Pais lakukan. Setelah program ini berjalan, Pais akan menggunakan metode pengumpulan data yang pertama observasi, ada wawancara, kemudian di wawancara itu Pais akan membuat semacam kuesioner, nanti yang terakhir itu dokumentasi. Dalam dokumentasi itu berupa foto, video, dan pelaporan sebagai bukti produknya. Jadi teman-teman, ini bukan hanya saja di guru PJOK, tapi sekarang kan kita lagi diarahkan ya Mama, diinstruksikan untuk membuat proyek. Tadi Pak Istianto teman-teman dari sekolah lain, bahkan SMA sekarang ini lagi sibuk untuk buat proyek. Nah, berkaitan dengan hal itulah, maka kenapa kemarin rapat itu Mama Kepala sempat menyinggung tentang guru mapel ya. Guru mapel itu juga wajib membuat proyek. Proyek itu buat dari mana? Berdasarkan isu
yang ada di lintas lingkungan belajar kita ini. Yang dianggap kurang, itu yang kita angkat. Pak Imo bisa ya? Ya. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Ya. Oke, tentunya Bapak Ibu, dalam membuat proyek itu pasti tentunya ada tantangan. Kemudian dari tantangan itulah kita lahirkan yang namanya solusi. Kenapa di sini tantangannya hanya satu? Karena permainan tradisional seperti tadi kalau kita lihat dari hakikatnya, dia tidak membutuhkan namanya dukungan dari finansial, ya. Tidak, permainan tradisional itu tidak butuh uang. Yang penting datang, kita fasilitasi anak, kita bermain secara bersama-sama, kita berbagi rasa. Di situ ada kekeluargaan yang keluar, yang tumbuh antara teman, antara anak dengan orang tua. Ya. Kemudian Pais angkat manajemen waktu yang kurang maksimal. Mungkin saat kita melakukan ini ada yang sibuk karena aktivitas yang lain, atau bertepatan dengan jam pelajaran, atau kegiatan yang lain. Jadi di permainan nasional ini tantangannya satu saja, dari Pais manajemen waktu yang kurang maksimal. Kemudian dari tantangan harus membuat yang namanya solusi. Ya, kenapa Pais mau solusi? Karena kalau Pais sibuk, ada kolaborasi di sini. Mungkin Pak Imo bisa bantu Pais, Mama Kepala bisa bantu Pais, atau orang tua juga bisa bantu Pais sebagai sumber belajar. Ya, kita lanjut. Ya, oke, kita sudah sampai di penghujung. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam. Ya. Baik Bapak Ibu, sedikit proyek yang sudah saya paparkan. Kita kembali ke temanya awal Pak Imo, tentang ayo kita tentang kita angkat tentang permainan tradisional. Jadi harapan saya Bapak Ibu, kalau memang disepakati, maka ini akan menjadi sebuah program rutinitas yang akan kita lakukan di aktivitas kita saat pembelajaran. Jadi ini masuk dalam kearifan lokal. Temanya tentang kearifan lokal. Jadi itu saja yang Pais sampaikan. Pais mohon izin dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang memberikan masukan, yang memberikan penguatan atau evaluasi terkait dengan proses yang sudah Pais susun dalam hal ini PJBL, proses berbasis learning, yang dimana Pais membuat sebuah program Ayo Katong melestarikan permainan tradisional. Jenis program ini masuk dalam intrakurikuler. Ya, baik kepada teman-teman saya silakan. Mungkin dari Bapak Kepala sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Is. Terima kasih Pak Is. Luar biasa ya. Hal ini juga karena kita belum paham. Ternyata setelah Bapak pengawas itu datang, baru kita ketahui bahwa P5 itu menurut kita selama ini kan P5 itu hanya untuk guru wali kelas. Tetapi ternyata juga ini karena ada semua guru bidang studi, ada Pak Imo, ada ketiga mama-mama di sini, Mama Ruth, Mama Boy, Mama Watka, dan Pak Imo juga. Jadi ini merupakan salah satu contoh proyek bus learning. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau namanya proyek berarti itu membutuhkan waktu. Di dalam mengerjakan sebuah proyek itu tentunya harus ada evaluasi, refleksi, dan berakhir dengan RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi ini sangat luar biasa. Program ini Ayo Katong melestarikan permainan tradisional ini memang sudah digenjot karena dengan melihat dari berbagai situasi dan kondisi di lapangan, seperti kita ketahui bahwa anak-anak zaman sekarang, bahkan anak saya saja yang baru 2 tahun gitu Pak Is, dia buka tutup YouTube segala macam itu sudah tahu, jaringan juga dia sudah tahu, Lola juga dia loading lambat. Nah kadang-kadang saya bingung juga ketika mereka dalam buka-buka ini. Jadi itu hal yang baik karena kita di era digitalisasi, tetapi jangan kita kesampingkan bahwa atau kita matikan bahwa ada permainan tradisional seperti tadi. Itu untuk melatih konsentrasi, melatih daya
kerja kelompok, mereka punya motorik juga di situ. Jadi ini luar biasa, dan ini program ini Pak Is bersama kita semua wajib tindak lanjut. Itu untuk pelaksanaannya itu di hari Kamis di Minggu Budaya. Nah, kenapa Minggu Budaya? Karena memang ini permainan tradisional yang harus kita perkenalkan kembali di kita punya penerus. Salah satu kita berada di lingkungan sekolah, berarti anak-anak semua, Richard dan Milan itu, nah dengar rasanya, itu nanti kalian itu hari setiap hari Kamis akan belajar, akan ini cari tahu lagi permainan congkak, sikidoka, tali merdeka, kuti kelereng itu masuknya ya. Nah, main boi, apa kayu doi dan lain-lain. Dulu Bapak Ibu guru semua lewat itu permainan. Nah, tidak ada Bapak Ibu guru semua pegang HP, itu tidak ada. Jadi kita masa kecil itu benar-benar bahagia, happy. Kita main rumah-rumah anak. Jadi nanti Bapak Ibu di sini kasih apa ya namanya? Kasih bukan contoh, kasih apa? Sama-sama, kita sama-sama bermain. Jadi anak-anak semua bisa tahu, oh ini permainan, itu sangat seru. Jadi kalian juga kalau kalian sudah tahu itu, sampai di lingkungan rumah itu ajak teman-teman di dekat rumah tuh untuk bermain gini, daripada kamu pegang HP terus. HP kan ada hal baik, ada hal tidak baik juga toh di dalam toh. Nah, jadi kalian harus lebih mencintai permainan tradisional. Oke, itu contoh untuk PJOK punya. Nanti untuk bidang studi dan lain-lain, Bapak Ibu bisa bahas bersama, menyesuaikan kira-kira isu-isu apa, atau kira-kira apa ya, proyek apa yang mau dibuat. Itu kita sama-sama belajar. Kalau kesulitan bisa kita sama-sama komunikasikan, kolaborasi. Mungkin itu saja, dan jangan lupa Pak Is harus ada evaluasi terus. Jadi kalau misalnya kayaknya saya agak ini berat itu di waktu durasi, karena kalau misalnya 30 menit terlalu cepat ya Pak Is. Jadi mungkin suatu nanti kalau kita jalan saja dulu setiap hari Kamis, nanti kalau kendalanya apa boleh kita pakai di hari Jumat kah atau hari Sabtu kah. Nah, dia lebih seru lagi, karena kalau 30 menit dari kelas 1 sampai kelas 6 per fase itu kayaknya kurang cukup, karena itu terlalu seru. Mungkin itu saja, terima kasih, lanjut. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Kepala Sekolah. Jadi dari proyek ini Bapak Mama, kenapa di situ saya taruh choice, voice, kemudian ownership. Jadi kita juga perlu mendengar anak-anak punya pendapat, anak-anak punya saran. Saat mau melakukan eksekusinya, saat tahap eksekusi, kita tanya ke anak. Bapak Ibu wali kelas tanya, kira-kira kamu bermain apa? Pak, Ibu, hari ini kita bermain tali merdeka. Itu per fase. Nanti kelas fase B juga begitu. Tanya ke anak-anak atau anak-anak usul ke wali kelasnya. Jadi permainan itu bukan datang dari mutlak dari Bapak Ibu guru, tapi lewat anak-anak. Lewat anak-anak, ajak mereka berkomunikasi, ya. Ya, di situ ada voice, suara, ada choice. Siswa bebas memilih jenis permainan apa. Kemudian dari permainan itulah membentuk karakter mereka, ownership. Ya, siswa dilatih untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi Bapak Ibu, mulai sekarang coba kita giat-giat di kelas untuk terus bersuara, terus membudayakan permainan tradisional. Ada lagi yang memberikan masukan. Tadi cukup baik ya dari Bapak Kepala bahwa 30 menit itu kurang, karena nanti anak-anak akan lebih happy lagi ya. Nanti seiring program berjalan kan ada evaluasi dan refleksi. Dari evaluasi dan refleksi itulah nanti kita lihat apa tantangannya. Kalau tidak ada tantangan, apa yang mau ditingkatkan ya. Jadi ada keberlanjutannya seperti itu. Tapi untuk tahap awal, coba kita bermain dengan durasi 30 menit. Seperti itu ya Mama ya. Ya, ada lagi kok. Bagaimana anak-anak? Pak Is mau tanya, anak-anak senang tidak? Senang. Senang kan? Karena tadi Pak Is tanya Milan tidak tahu cara main kayu doi. Ya, tidak tahu cara bermain misalkan ini bakiak tempurung, congkak, lompat tali. Jadi itu Pak Is menyusun proyek itu karena Pak Is melihat kalian asik sendiri dengan HP.
Jadi Pais angkat ini sebagai sebuah program. Semua sepakat kok teman-teman? Mama wakil, ada mau yang disampaikan? Mari Mama sini. Saya senang mau pensiun, Mama harus di depan. Mama sini maju sini sayang. Iya Mama. Mari Mama. Pais perlu. Pais mau bertanya. Kita tepuk tangan dulu buat Mama wakil kepala sekolah yang hampir kurang lebih beberapa bulan sudah meninggalkan kita. Mama, ini Pais buat program ini tentang isu anak-anak ini sekarang sudah tidak tahu bermain permainan tradisional, lompat tali, jala asin, mereka sudah tidak paham. Jadi Pais buat dari isu itu Pais buat program. Kira-kira bagaimana tanggapan Mama? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau mengenai permainan tradisional itu saya paling senang karena dulu itu adalah permainan kami. Salah satu itu kayu apa itu ya. Dengan yang sikidoka itu supaya kita punya urat yang nenek-nenek ini uratnya bisa apa? Jadi menurut saya itu bagus Pais. Programnya Pais itu program kita semua dari semua kepala sekolah itu bagus supaya permainan tradisional itu kan anak-anak kita sekarang mereka tidak tahu, bukan tidak tahu tapi memang mereka tidak tahu karena kita tidak pernah ajar mereka seperti itu. Jadi sekarang muncul permainan itu adalah program yang paling bagus. Kami atas nama saya mungkin atas nama Bapak Ibu Guru tersinal di kepala sekolah kami mengucapkan terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat siang. Baik, kita tepuk tangan ya. Tadi dari perwakilan dari Ibu Guru sudah saya minta Ibu Wati perwakilan sebagai orang tua. Mari silakan. Ya, silakan. Karena Ibu Yosni ada sementara ini. Ya, mari Ibu Wati. Kira-kira sudut pandang dari orang tua terkait dengan Mawati lagi nada. Kok saya? Baik, terima kasih. Mungkin permainan tradisional ini akan mengembalikan kami sebagai orang tua untuk memori kami pada kami saat itu masih kecil. Saya juga rasa bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman waktu kecil kita di rumah, di sekolah. Mungkin dengan perubahan tradisional ini bukan saja memupuk untuk anak-anak itu mereka hanya di rumah, di sekolah, diterapkan di sekolah, tetapi melalui permainan tradisional ini juga menjadi suatu atau memupuk kebersamaan mereka ketika mereka ada di lingkungan. Karena anak-anak sekarang ini kita tahu bahwa mereka sudah punya HP di rumah saja. Kalau kita lihat duduk sama-sama saja kita tidak berbicara. Saya rasa ini ketika di kamar, di rumah, di ruang tengah atau di ruang tamu. Jadi itu nanti kita bisa saling berinteraksi. Mungkin dengan ini bisa mengajak teman-teman mereka di rumah, ayo kita berhenti sejenak untuk pegang ini HP tadi kita sore-sore itu kita bisa duduk sama-sama, kita mari kita bermain permainan tradisional dengan anak-anak. Mungkin ini juga pengalaman baik untuk anak-anak, juga anak bisa saling mengenal baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin dari guru tidak, Pak? Dari guru sudah itu. Baik, mungkin Bang Wati mau tanya tentang guru agama punya, boleh, silakan, boleh. Baik, terima kasih untuk guru agama. Tentunya bagi kita guru agama ini kalau untuk mengukurnya itu sangat sulit. Nah, kalau kita melihat dengan fenomena saat ini, kalau Pais kan langsung dipraktekkan.
Sedangkan kalau kita guru agama ini susah untuk diukur punya cara itu, kan ini menyangkut sifat anak-anak dan karakter. Nah mungkin kesempatan ini saya mau minta masukan dari Pak Is, misalnya contoh seperti apa kami sebagai guru agama itu. Karena terus terang kalau anak berarti kita harus praktek tentang sikap dan karakter anak-anak itu. Untuk cara mengukurnya juga kami kurang ini, karena fokus kami itu kalau mengukur itu seperti kita ibadah bersama gitu. Kalau fenomena ya mungkin tentang keberagaman dalam kebinekaan beragama itu mungkin, tapi cara itu mungkin itu saya meminta masukan dari Faiz untuk kami. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dari Ibu Wati sebagai orang tua dan juga sebagai guru agama, anak turun. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa coba ada kenapa Ibu bagaimana cara kita mengukur ya sehingga itu bisa diangkat menjadi permasalahan seperti itu kok. Baik, itu sangat gampang, sangat mudah. Nah, Bapak Mama kan sudah punya kuesioner toh? Bisa punya assessment, bisa buat penilaian toh terkait dengan kebutuhan belajar anak. Nah, di situ Bapak Mama bisa mengukur, misalkan contoh hal yang paling mendasar. Contoh ya, kita mempraktekkan mungkin setiap minggu itu atau sebulan 2 kali itu Bapak Ibu bisa buat program tentang bagaimana cara anak-anak memimpin ibadah kok, iya atau berdoa kok, karena jangan kita perhatikan bahwa ketika saat ibadat khusus itu anak-anak juga tidak bisa berkhotbah. Sekali-sekali kita kasih kesempatan ke mereka untuk mereka berkhotbah. Caranya bagaimana? Lewat program. Harus dibentuk program, kemudian harus dilatih anak-anak itu, harus dibimbing. Ya. Dan itu menurut saya itu sebagai isu yang sangat konkret. Kenapa? Anak-anak itu saat ini mereka nggak bisa doa Bapak kami, tapi mereka belum bisa berkhotbah. Mereka belum bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, itu mungkin bisa diangkat sebagai isu. Jadi, ketika pada saat praktek agama nanti, Bapak Mama tidak kesulitan. Ya, kita akan praktek agama, berkhotbah, sembahyang dan sebagainya. Itu sudah diatur, sudah diajarkan di dalam Bapak Ibu punya proyek. Mungkin seperti itu ya, bisa. Itu hal-hal sederhana yang bisa mereka angkat ya. Nah, jadi kan ini berkaitan dengan karakter ini, berkaitan dengan ini. Itu sebagai salah satu pembentukan karakter. Kayak contoh Pak Imo, anak-anak tidak bisa bermain ukulele. Itu bisa dibuat dalam program pelatihan khusus atau musik ensemble, toh? Musik apa? Itu bisa dibuat dalam program. Pak Imo rasakan hal yang tidak bisa menjawab di kelas, buat dalam program khusus. Program khusus itu bisa masuk dalam pengembangan. Bisa dilakukan di hari Sabtu. Bisa ya? Bisa ya Mama ya? Jadi lewat hal-hal yang sederhana yang Bapak Mama anggap anak-anak kesulitan. Ya, kita dibuat programnya seperti itu. Bisa? Oke? Cukup? Cukup ya? Baik Bapak Mama, terima kasih Mama Kepala Sekolah sekali lagi. Faiz mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan memberikan sedikit pendapat, sudah mau bertanya. Sekiranya program ini bisa berjalan, tentunya teman-teman punya niat baik, punya semangat yang sama dengan Pak Is, sehingga kita bisa sama-sama menggerakkan komunitas ini ya supaya bisa berjalan ke depan, khususnya buat anak-anak ya. Oke, itu saja dari Pak Is. Kurang lebihnya Pak Is ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Ya, salam sehat buat kita semua. Oke, kasih tepuk tangan dulu.